Di video ini saya akan coba sharing saja karena memang mungkin banyak yang khawatir bursa kita saat ini sedang libur, tapi pada saat bursa kita libur panjang, bursa dunia saat ini turun sangat dalam efek dari adanya perang dagang atau kenaikan tarif dagang yang dilakukan Amerika atau Donald Trump. Bisa kita lihat pada perdagangan terakhir untuk Dow Jones atau Wall Street, pada penutupan tanggal 4 kemarin mereka masih turun dalam 5% lebih. Dan untuk bursa-bursa di Eropa, Asia juga rata-rata bisa kita lihat bergerak turun. Indonesia kita terakhir penutupan di tanggal 27 Maret kemarin masih naik, tapi biasanya pada saat pembukaan apabila masih panic selling, harusnya IHSG kita juga nanti akan panic selling dan melanjutkan pelemahan. Bisa kita perhatikan sekarang untuk pergerakan IHSG. IHSG saat ini trennya masih bergerak downtrend, walaupun terpantau pada perdagangan satu minggu terakhir kemarin bisa bertahan dari rebound dari 6.000, sempat mendekati resisten di sekitar 6.580. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat IHSG sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Apabila teman-teman memang fokusnya technical, selalu saya jelaskan, untuk saya pribadi saya fokusnya garis EMA 50-150. Saya juga sudah bikin video edukasi kenapa saya pakainya garis EMA 50-150, tapi sekarang saya coba update saja, saya coba review lagi. Bisa kita lihat IHSG sebelumnya masih bisa bertahan di garis EMA 50-150 pada bulan Juli. Setelah terkoreksi bisa bertahan, bisa kita lihat IHSG kembali naik, sempat menyentuh sekitar angka 7.900, tapi belum sempat menyentuh angka psikologis di 8.000. Setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan IHSG sudah mulai melemah. Selalu saya jelaskan ke teman-teman member maupun teman-teman viewer di channel ini, apabila sebuah saham uptrend berada di atas kedua garis EMA, mulai melemah turun di bawah salah satu garis EMA, ini sudah harus hati-hati. Ini sudah warning, walaupun di bawahnya masih ada satu garis EMA lagi, di sini garis EMA 140. Jika terpantau berhasil rebound tapi tertahan di garis EMA 50, tetap potensi untuk mulai membentuk low, mulai melemah, mulai reversal trend akan sangat besar. Dan bisa kita lihat di sini pada November sudah break garis EMA 150. Jadi secara teknikal sebenarnya sudah kurang oke. Jadi apabila kita hanya fokus teknikal, kita tidak melihat apakah ada inflow, ada outflow, apakah ada pemberitaan atau ada sentimen, kita hanya fokus ke teknikal. Di sini kita sudah harus hati-hati. Berarti IHSG sudah kurang oke. Dan untuk saat itu harapan IHSG masih ada di angka 7.000. Selama masih kuat di 7.000 minimal masih akan sideways. Dan bisa kita lihat mendekati 7.000, IHSG pada Desember sempat bertahan dari rebound. Tapi di sini sempat break garis EMA 50-150, tapi pada saat mencoba break 7.500 candlenya tidak oke. Ya, apabila teman-teman pelajari teknikal, apabila sebuah saham naik tinggi terus terbentuk pola candle seperti ini, ada potensi untuk mulai reversal. Dan ternyata memang reversal kembali break kedua garis EMA, sehingga secara teknikal mulai melemah lagi, mulai jelek lagi. Dan memang bisa kita lihat setiap kali menyentuh 7.000 ini masih bisa bertahan. Tapi ingat, walaupun bertahan di 7.000, IHSG garis EMA 50-150 ini sudah kurang oke karena sudah kembali jadi resisten. Jadi setiap kali mencoba bertahan bisa rebound, tapi selalu tertahan di garis EMA 50-150. Dan di sini bisa kita lihat di Februari ini sudah warning 7.000 sudah tembus. Dan pada saat tembus bisa kita lihat secara teknikal ini akan lebih jelek lagi. Dan setelah tembus 7.000 bisa kita terus membentuk low, belum sempat menyentuh garis EMA 50, baru di sekitar resisten terdekat berikutnya di sekitar 6.850 IHSG kembali melanjutkan low-nya. Dan saat ini support psikologis terdekat di 6.000. Sebelumnya juga saya sempat bahas 6.000 ini memang saat ini masih berupa support psikologis, ada potensi untuk bertahan, tapi tetap hati-hati. Apabila tembus ada potensi ke support berikutnya di 5.800. Apalagi garis EMA 50-150 saat ini masih berupa resisten yang kuat. Plus ternyata sekarang keluar sentimen negatif, ada masalah perang tarif ini, dan saat ini sudah mulai turun dalam bursa-bursa di luar, sehingga potensi untuk IHSG break 6.000 dan menuju 5.800 sangat besar. Jadi walaupun ada potensi untuk rebound, teman-teman harus lihat, sudah saya jelaskan untuk saham downtrend. Pada saat saham downtrend rebound, lihat apakah membentuk high low. Apabila gagal membentuk high low, masih sangat beresiko untuk kita coba entry. Apabila kita mau coba entry pun,
kita selalu pertimbangkan untuk trading jangka pendek atau trading cepat, manfaatkan hanya profit. Jangan terlalu berharap profit besar. Jadi kita entry saham downtrend atau pada saat bursa downtrend, kita tidak bisa berharap saham kita entry bisa untung 20%, 30%. Apabila bisa untung 3-4%, kita langsung take profit, menurut saya itu akan lebih oke daripada tiba-tiba mulai melemah kembali, mulai turun dalam. Jadi untuk ISG saat ini memang terdekat resistennya, supportnya di sekitar 6.250, tapi potensi untuk kembali mengetes 6.000 untuk 1 minggu awal April menurut saya sangat besar. Potensi untuk break 6.000 juga masih ada potensinya, karena secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend, dan asing juga terpantau belum masuk ke bursa kita, sehingga selama asing belum masuk, potensi untuk mulai reversal, untuk mulai bangkit itu sangat kecil potensinya. Nah sekarang kita sudah lihat ISG secara teknikal saat ini tidak oke. Dan banyak yang selalu bertanya, Pak, saya sudah beli saham A, saham B, beli di harga atas, sekarang sudah turun dalam, apakah masih bisa di hold atau sebaiknya cut loss? Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman, pada saat teman-teman beli, alasannya apa? Trading plan-nya apa? Jangan sampai sudah teman-teman tentukan saya beli di target harga ini, take profit di target harga ini, kapan cut loss atau kapan keluar teman-teman tidak pertimbangkan. Karena kita harus tahu bursa dunia atau pergerakan sebuah saham atau sebuah indeks itu kita tidak akan bisa pastikan. Bisa teman-teman perhatikan dulu pada saat awal COVID itu juga tidak banyak orang yang memastikan bahwa ISG akan turun dalam seperti itu. Dan kondisi ISG saat ini sebenarnya sudah mendekati pada saat dulu COVID kita lihat tahun 2000-an sempat menyentuh 4.000, satu berhasil rebound. Dan jika kita perhatikan, pada saat berhasil naik di atas kurva garis EMA, secara teknikal baru lebih oke. Bisa kita setelah berhasil break kurva garis EMA, ISG terus bertahan di atas kurva garis EMA. Nah, bisa kita lihat setelah itu baru turun, tapi setelah berhasil break naik di atas kurva garis EMA, baru secara teknikal akan mulai membaik. Dan saat ini bisa kita lihat walaupun beberapa kali ISG dalam 2 bulan ini sempat rebound, sempat bergerak naik, tapi selalu berada di bawah kedua garis EMA, sehingga secara teknikal ini masih belum aman. Jadi sekarang kita lihat dulu untuk saham-saham. Jadi kita ambil contoh kasus untuk saham-saham. Bisa kita lihat dulu untuk BBCA. BBCA secara teknikal saat ini sudah downtrend. Jadi apabila kita fokus garis EMA 50-150, bisa kita lihat sebelumnya BBCA mulai membaik setelah berhasil break garis EMA 50-150 di sini, berhasil break, bisa kita perhatikan mulai membaik, mulai uptrend. Jadi apabila teman-teman entry pada saat break kurva garis EMA, teman-teman masih hold, berharap BBCA mulai bergerak naik. Sampai sini teman-teman tidak take profit karena masih berharap BBCA akan terus naik. Ternyata gagal. Dan pada saat turun di bawah garis EMA 50 ini, teman-teman take profit. Anggap teman-teman beli di 9.500, take profitnya di sekitar harga 10.300, teman-teman masih profit. Walaupun memang bulannya lumayan jauh. Dari anggap teman-teman beli di bulan Juni, take profit di sekitar bulan Oktober. Profitnya mungkin lebih kecil dibandingkan teman-teman mungkin take profit di sekitar 10.800, tapi minimal teman-teman masih profit. Dan sekarang kita lihat skenario kedua, teman-teman buy on breakout, berhasil break sesuai dengan trading plan, buy on breakout. Setelah itu teman-teman masih hold, tapi pada saat turun bawah garis EMA 50 ini, teman-teman tidak mau ikutin trend. Padahal teman-teman sudah tahu apabila sebuah saham naik, setelah itu turun bawah garis EMA, teman-teman sudah harus warning. Karena secara teknikal semua sudah mulai tanda-tanda pelemahan. Tapi teman-teman masih hold dan menganggap ini masih ada garis EMA 150. Oke, pada saat turun bawah garis EMA 150, harusnya teman-teman take profit. Anggap teman-teman take profit di sekitar 9.800. Ini minimal masih profit, walaupun profitnya tidak sebesar teman-teman take profit di sekitar 10.300, tapi minimal teman-teman masih profit. Dan ternyata pada saat rebound teman-teman menghibur diri, oke benar, untung saya tidak take profit di sekitar 9.800, karena BBCA berhasil naik kembali ke sekitar 10.300 sampai 10.400-an. Dan karena sudah bergerak naik di sini, teman-teman berharap akan balik lagi ke sekitar 10.800. Target teman-teman harusnya take profit. Dan ternyata harapan teman-teman tidak tercapai. Dan malahan kembali turun ke sekitar 10.000. Harusnya di sini teman-teman sudah lihat, sudah turun kembali di bawah garis EMA 50-150. Ini kesempatan untuk keluar. Dan masih mendapatkan profit yang lumayan daripada take profit di sekitar 9.800.
Tapi karena pemikiran lagi bahwa sebelumnya berhasil bertanda rebound dari 9.800, sempat naik kembali ke 10.400, harusnya ini juga masih bisa rebound kembali ke 10.400 baru saya take profit. Dan ternyata bisa kita lihat malah 10.000 tembus kembali ke 9.800. Dan di posisi sini teman-teman harusnya take profit, tapi teman-teman masih anggap semoga masih bisa naik dan sebagainya. Ternyata turun kembali ke sekitar 9.525. Dan karena sudah turun dalam, teman-teman mau nggak mau sudah household. Alasannya apa? Karena angka teman-teman beli di 9.500. Jadi teman-teman berharap paling tidak bisa profit dulu, jangan sampai break even dan sebagainya. Berhasil rebound kembali. Berhasil rebound ke 9.800. Harusnya teman-teman sudah take profit di sekitar 9.800 sampai mungkin sekitar 9.900. Tapi sama, karena psikologi teman-teman tidak oke, tidak mantap, karena masih berharap dan sebagainya, bisa kita lihat malah turun di bawah 9.500. Pada saat turun berarti teman-teman sudah lost. Harusnya teman-teman bulan Juli sudah beli, sudah bisa take profit di mungkin 10.000, bisa take profit di sekitar 10.500, bisa take profit di sekitar 10.800, tapi teman-teman masih hold terus karena masih berharap dan sebagainya, dan ternyata saat ini teman-teman lost. Dan pada saat lost, turun kembali ke 8.800 ke 8.500. Saya berhasil rebound ke sekitar 9.050 mendekati garis EMA 50. Di sini juga sama, sempat rebound mendekati garis EMA 50, gagal break dan terus membentuk low. Dan udah sampai saat ini mungkin teman-teman baru tanya, "Pak, saya sudah turun dalam nih ke 8.000, apakah masih mau hold atau sebaiknya cut loss?" Sebenarnya di sini sudah terlalu telat. Walaupun masih ada potensi untuk rebound atau potensi untuk kembali melemah, teman-teman apabila saat ini baru mau cut loss, bisa saja, contoh teman-teman tanya, "Pak, di 8.000 harus cut loss atau tidak?" Saya jawab harus cut loss, karena sudah turun dalam dan ternyata rebound. Pas saat rebound ke 8.500 mungkin teman-teman akan marah-marah. Kenapa disuruh cut loss, padahal bisa naik lagi dan sebagainya. Padahal teman-teman ambil keputusan itu di atas. Bukan pada saat sudah turun dalam dan ternyata rebound, teman-teman salahkan orang lain. Tidak menyalahkan diri sendiri, kenapa masih hold terus sebuah saham. Padahal jelas-jelas apabila memang fokus ke technical, apabila fokus ke ilmu yang mungkin teman-teman punya, untuk saya pribadi ilmu yang saya punya, saya fokus ke garis EMA 50-150. Pada saat turun bawah ke garis EMA, saya harusnya sudah meyakinkan diri sendiri bahwa secara teknikal saat ini sebuah saham sudah jelek. Harusnya apabila kita loss, kita sudah harus pertimbangkan untuk keluar. Karena apabila kita tidak keluar dan ternyata analisa kita benar, akan lanjut turun dengan penurunan lumayan dalam. Kan secara teknikal yang sebelumnya uptrend akan mulai reversal ke downtrend. Contoh, pada saat kita cut loss di sekitar 10.000 dan ternyata berhasil naik dan break 10.500 dan kembali naik, kita mungkin akan nyesel kenapa kita cut loss di 10.000 padahal bisa balik kembali. Paling tidak kita harus tahu kita sudah mengamankan modal kita. Pada saat kita cut loss mungkin kita rugi 5%, maksimal mungkin kita rugi 10%. Kerugian itu memang lumayan besar mungkin untuk tiap masing-masing orang. Tapi apabila ternyata turun 20%, 30%, itu kita akan lebih loss lagi. Positifnya, pada saat kita cut loss, anggap 5%, 10%, kita sudah punya modal untuk kita simpan. Kita sudah punya cash. Apabila sebuah saham tiba-tiba mulai berbalik arah, kita masih bisa entry dan kita bisa membalikkan kerugian kita 5-10% tadi. Daripada contoh kita masih hold terus sampai sekarang, apabila kita baru cut loss sekarang, kita mungkin sudah kesel, sudah nyesek karena kerugian sudah dalam. Apabila kita hold, takutnya masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi untuk teman-teman, semoga ini jadi pelajaran. Jangan salahkan sentimen luar, jangan salahkan pemberitaan, jangan salahkan orang lain dan sebagainya. Kita harus fokus ke diri kita sendiri. Alasan kenapa kita hold saham yang sudah rugi dalam itu apa? Alasan kita kemarin entry itu apa? Alasan kemarin kenapa kita sudah profit, kita masih hold itu apa? Jadi itu untuk pelajaran ke kita, supaya kedepannya kita punya trading plan yang jelas. Jangan terlalu FOMO, jangan terlalu greedy, jangan terlalu berharap sebuah saham bisa untung 50%, 100%. Tidak semua saham bisa seperti itu. Apabila kita punya sebuah saham yang bisa naik tinggi seperti itu, berarti resiko untuk turun dalam juga akan sangat besar. Jadi untuk video ini, kita cuma reminding saja, untuk pembelajaran saja. Untuk saya pribadi, saya fokusnya garis EMA 50-150. Jadi apabila sebuah saham, selalu saya jelaskan,
mulai berhasil naik di atas kurva garis EMA bisa diperhatikan. Tapi apabila turun di bawah kurva garis EMA sudah harus hati-hati. Dan pasti ada yang bertanya, Pak, berarti apabila sebuah saham sudah berada di bawah garis EMA 50-150 kita tidak bisa entry? Itu masih bisa entry. Tapi kita harus punya trading plan yang berbeda. Jadi trading plan untuk kita entry saham uptrend, trading plan kita entry saham downtrend, atau trading plan kita entry saham sideways itu pasti berbeda-beda. Resikonya berbeda, target profit berbeda, target cut loss juga berbeda. Mungkin nanti saya akan coba update lagi untuk pembuatan trading plan atau psikologi untuk entry saham downtrend dan sebagainya. Tapi untuk video ini, teman-teman yang saat ini mungkin loss dan mungkin nanti awal minggu dedekan bagaimana saham yang teman-teman punya bisa loss lebih dalam atau malah rebound. Ingat teman-teman, kedepannya harus punya trading plan yang jelas. Semoga teman-teman masih punya cash untuk bisa average down atau kesempatan untuk malah dapatkan saham-saham yang secara fundamental masih oke sebagai sebuah saham yang sebenarnya secara inflow sebenarnya masih oke, tapi mungkin nanti minggu depan turun dalam karena ada panic selling. Ini kesempatan untuk kita dapat di harga bawah. Itu nanti akan coba saya jelaskan ke teman-teman member. Nanti akan saya bikin satu video khusus untuk teman-teman member untuk kita bahas saham-saham mana yang bisa kita coba pantau untuk memanfaatkan mungkin minggu depan adanya panic selling. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.